Terima kasih mantan, gue pernah terlibat sama dia, cuma kita nggak lanjut. Kenapa ya? Karena selalu berbunga-bunga di awal. Saya hari ini kedatangan seorang teman yang kegiatan sehari-harinya apa ini? Main keyboard. Oh, main keyboard. Jurnalis. Enggak, udah nggak jadi jurnalis lagi, coy. Enggak ya. Jadi apa sekarang? Copywriter. Copywriter. Copywriter itu apa sih? Copy dan writer. Berarti ngopi sambil nulis. Iya, emang benar begitu. Gitu ya. Emang kenyataannya begitu. Di copywriter ya. Orang yang kerjaan sehari-harinya itu nulis sambil ngopi atau ngopi sambil nulis. Kalau nggak ada kopi, nggak tulis. Dulu gue sama dia berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu pernah terlibat dalam pembuatan platform tertentu lah, digital. Cuma ternyata ada temen yang nggak apa menyebutnya ya, nggak serius lah untuk menangani platform tersebut. Ya jadi ya persoalannya ya udah, pokoknya gue pernah terlibat sama dia, cuma kita nggak lanjut. Kenapa ya? Karena ya kitanya aja yang kurang solid kerjasamanya gitu ya. Ditanya lo solid. Kan bukan kita sama yang lain gitu. Sebenarnya bisnis apa aja bisa Diapain? ya dikerjain, bukan dipikirin. Kalau nggak gagal ya udah. Cuma kan ketika ngejalanin itu kan kayak jadi tahu, oh ya apa yang harus gue lakukan ya, yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu, yang harus gue siapin ya. Ya semua orang bakalan bingung pas kalau awal-awal, kayak awal masuk kerjaan juga bingung kan, mau ngapain ya, gue bener nggak ya, gue salah nggak ya. Kalau salah ya udah, apa sih tinggal dimana kali apa Ya. Ya kalau sekarang lo masih punya obsesi nggak untuk menjalani apa yang gagal kemarin gitu? Kalau gue sih enggak ya. Kalau gue mah tergantung kalau misalnya ada yang kerja numpang, kadang Kayak kita ngajakin gitu ya. ngajakin. Oh ternyata sama gitu ya. Iya gimana kan biasanya kalau ngobrol tuh biasanya dibuktikan gitu kan. Gue cocok lah ya sama orang ini. Gue bakal gimana ya? Maksudnya kan kalau ngobrol kan awal-awal kan kayak ada yang buktikan yang nanti bisa Ikan droplet. yang bisa nge-trigger kita buat maju Ya. meskipun awalnya selalu berbunga di awal. Gitu ya. Awal-awal pasti berbunga-bunga, nggak ada yang mau ngajakin lo dengan apa menjual bisnisnya nanti lo ngejalanin itu nggak ada. Semuanya akan berbunga. Semuanya berpikir tentang hal-hal yang manis-manis. Iya, tapi lihat Lo juga. akan dapat ini, lo akan dapat ini, gitu ya. Tapi lihat juga siapa yang apa namanya, siapa yang ngajakin lo kerja. Oh iya. Kayak gimana? Ya itu kan maksudnya garis Iya. yang harus dihadapi. Tapi emang teman-teman macam-macam ya teman-temannya. Ada yang pengen banget ketemu sama kita misalkan, tapi nggak ngajakin kita kerja, tapi minta ide mulu dari kita, gitu kan? Kadang-kadang ada kayak gitu. Ya macam-macam yang namanya teman. Bagaimanapun ya tetap teman. Lu memandang pertemanan kayak mana? Ya begitu juga. Ya kalau gue sih selalu apa ya? Sebenarnya gue tuh selalu terbuka. Yang terbuka, yang ngejalanin pertemanan, ngejalanin aja. Cuma kan meskipun misalnya ada orang bilang pentingnya jangan sama si A begini, cuman karena kita belum pernah berselisih, Iya. jadinya dijalanin aja sampai akhirnya kita dibego-begoin sama dia. Udah mau ngapain? Ya kayak gitu sih memang.
sampai akhirnya udah orangnya gini, orangnya gitu, ya udah. Gimana? Keputusan lo, aja ya. lu mau ngelanjutin pertemanan itu, mau ngangkat atau tetap lanjutin dengan memaklumi atau menerima, bukan memaklumi sih, menerima aja kayak gitu. Menerima ya udah emang kayak begitu orangnya gitu ya. Iya. Senyum apapun ya itu teman kita gitu kan. Iya. Santai aja. Itu ya. Iya. Ya kesel lah, pasti ada kalanya lu maki-maki pertemanan. Tapi mau gimana lagi? Tapi kan kita juga butuh waktu mungkin ya untuk kalau lagi kesel, apa yang lo lakukan? Apakah lo menghindari dulu teman lo itu atau lo hadapin atau ya udah biarin aja? Oh, Lo hadapi atau lo hindari? Dua pertanyaan itu. dua-duanya sih. Hadapi, Menghindari dulu. hindari dulu ya. Nah, karena mungkin udah muak banget sih lo sama temen lo gitu. Oh iya, udah itu, udah di stop aja sih biasanya gua. Stop ya. Stop. Kadang-kadang harus stop, cuma karena kadang-kadang kan karena lu udah sayang terus akhirnya lu udah sayang sama temen lu nih, terus Ya. akhirnya iya pasti ada kalanya lo menghindari, tapi suatu saat pasti lo akan ketemu juga, jadi ya udah. Namanya lingkaran pertemanan kan gitu-gitu aja ya. Ya udah, intensitasnya aja dikurangin. Misalkan gua nih, Hati-hati aja, kan udah tau orangnya gitu. misalkan ada teman yang gua hindari karena gua udah muak, sedang muak bukan udah muak. Lalu gua blok akses komunikasinya. Tapi gua sadar nanti juga suatu saat akan ketemu karena lingkaran pertemanannya ya gitu-gitu aja. Iya udah. Tapi kita perlu waktu memang untuk Iya itu. jaga jarak. Itu udah hak kita buat jaga jarak. Biar kita juga nggak toksik gitu loh. Kira kita Soalnya orang iya, udah orangnya situ toksik, ntar itu. si Oh iya. toksik, Mhm. ya pikiran kita bisa jadi toksik buat diri kita sendiri. Iya. Ya udah ya. Gitu bro. Tapi Hmm. kalau misalnya suatu saat lo ketemu teman lo itu, Mhm. terus dia menjanjikan, sekiranya dia menjanjikan hal yang lebih baik lah, misalnya ini rekan bisnis ya saudara-saudara, Ya. menjanjikan hal yang lebih baik yang dia sebelumnya tidak janjikan gitu, itu kira-kira bakalan gimana? Lu bakalan terima atau enggak? Enggak. Enggak lah, karena kan aku udah belajar dari itu. Meskipun ceritanya dia sudah berubah, tetap Susah. tapi untuk jadi teman gitu kayak ngopi, Untuk jadi teman ngopi bareng nggak apa-apa. tapi Gue punya teman kayak gitu. terlibat lebih dalam. Mhm. Misalnya lo sekarang posisinya dalam posisi dendam, Mhm. Enggak. Enggak, clear. Lo cepet gitu ya? Ya, Ini ada yang cepat, ada yang lama. iya. Ada yang 10 tahun gue baru clear dendam. Gitu loh. Maksudnya, gue udah gak marah lagi. Kita juga punya minuman yang keren banget. Ini minuman mesti diminum oleh semua orang yang mau sehat. Apa itu? Air putih. Air bening. Terserah mau dari sumur kayak, mau dari PAM, mau dari yang brand-brand apa, yang penting air. Pokoknya menjaga tubuh tetap hidrasi ya. Jangan sampai dehidrasi. Ya. Terus lu nanya apa? Buat gue, kalau dia nawarin bisnis gitu. Iya. Terus gimana sih cara lu mengelola dendam? Oh, mengelola dendam tuh beda dengan kita mengelola usaha. Ya iya. Mm-mm. Gimana tuh sobat? Ya biasanya gue butuh waktu untuk menjaga jarak. Jaga jarak dulu, itu yang paling penting. Jangan sampai kita terkoneksi. Gue nggak mau terkoneksi dengan secara langsung maupun tidak langsung. Itu yang gue lakukan. Nah, dengan jaga jarak itu nggak lantas langsung marah gue hilang, enggak. Itu butuh Proses waktu. clear lo, Mm-mm. proses menerima itu lama banget kan? Iya, sampai Sampai akhirnya lo awalnya tuh kayak denial. ya lalu kita biasa dan pada akhirnya pada sampai taraf
selanjutnya adalah memaklumi. Oh dia emang orangnya gablek, oh dia memang jahat, oh dia memang sakit jiwa gitu kan. Jadi oh ya sudah. Nah karena sampai pada tahap memaklumi itu, pada titik tertentu di step selanjutnya adalah hidup gue jadi lebih baik gitu. Nah setelah tahap memaklumi, pertama itu kan jaga jarak ya, distansi, lalu memaklumi, lalu pada titik tertentu gue berterima kasih. Berterima kasih karena Berterima kasih kalau dia nggak memberikan pengalaman buruk sama gue di masa lalu. Enggak, ini maksudnya dia di masa lalu gue nggak akan seperti ini. Benar-benar gue setuju Gitu. banget. Soalnya apapun yang kita alami itu kayak ngebentuk kita Iya. dan ngebentuk pikiran kita. Jadi kita tuh kayak punya pengalaman kayak istilahnya lu kayak ditampar buat sadar ada lo orang kayak gini gitu. Jadi lu jangan terlalu naif gitu. Iya, jadi ada 4 proses sih kalau gue simpulkan ya. Yang paling pertama penting adalah lu jaga hubungan, jaga jarak. Putus komunikasi langsung maupun tidak langsung. Buat apa sih? Biar lo tenang, lo bisa cooling down, lo bisa tenang, dan lo bisa jalanin hidup lo lebih fokus gitu loh. Yang kedua ya, lo jalanin hidup lo sampai akhirnya lo punya pengalaman baru, ketemu banyak orang yang oh kayak gini, oh temen gue dulu pernah sesablon ini, oh iya akhirnya oh kenapa ya di sablon ada temen lo yang lebih dablek juga tapi nggak sejahat dia gitu, cuman akhirnya oh karena sablon itu ada macam-macam. iya ada versinya. Ada versi kalau ada sablon. Nah, akhirnya sampai pada akhirnya oh lo memaklumi, ini tahap yang selanjutnya, oh memaklumi. Tahap ketiga tuh oh memaklumi. Jadi tahap pertama adalah jaga jarak, tahap kedua lo tetap jalanin hidup lo secara normal, dan lo mau belajar membaca situasi, membaca orang, dan tahap ketiganya lo memaklumi. Setelah lo jalanin tahap memaklumi ini, lo akan berterima kasih. Gitu. Iya. Terima kasih. Lalu kalau buat orang yang pacaran lah misalkan, terima kasih mantan kayak gitu. Atau terima kasih ya mantan teman juga, terima kasih mantan organisasi yang pernah menjerumuskan lu gitu kan. Oh iya benar. Kayak gitu semua. Terima kasih para bos gitu. Terima kasih bos-bos yang dulu ngentit duit gue misalkan kayak gitu. Gue jadi tahu oh ternyata ada bos yang jahat dan tidak gitu. Macam-macam sih. Jadi itu tahapnya. Sampai lo pada tahap ujungnya kenapa berterima kasih? Karena itu yang membentuk pikiranmu sampai sekarang ini. Orang kan kalau orang tuh nggak mungkin lu bisa jadi bijak itu dengan baca buku-buku yang ada di toko buku. Inspirasi itu juga iya bisa belajar dari situ, cuman kalau lu menghadapi langsung kayak berbeda karena lu baca buku aja udah kayak punya banyak perspektif. Kalau misalnya menghadapin orang langsung tuh lu nggak cuman punya konsep aja, tapi lu punya tahu oh ya ternyata memang realitanya tuh ada seperti ini dan nggak bisa ditanganinnya tuh setiap orang beda-beda. Betul. Misalnya dalam kasus yang sama si A ngadepinnya begini, si B ngadepinnya begini, jadi kayak apa sih namanya, belajar banget ya. Iya. Itu kayak out of the frame. Setiap orang memang memiliki cara pendekatan yang beda-beda. Tapi gimana tadi kan proses menerima itu lama. Terus apa yang lo lakukan selama proses menerima? Gue jalanin hidup gue. Jalanin hidup, maksudnya kan? Lupain. Pelan-pelan lupain hal-hal yang membuat kita trauma. Lupain yang membuat kita itu jadi berpikiran buruk terhadap orang yang mengecewakan kita. Iya. Lo jalanin bahwa lo punya tanggung jawab ke depan, lo punya hidup. Ngapain lo mikirin dia? Karena apa? Dia juga nggak mikirin lu, dia juga mungkin lagi ngerjain orang lain yang baru gitu kan. Ya mungkin juga lagi ngerjain bisnis yang baru sama orang lain gitu kan. Kayak gitu. Ngapain lo mikirin dia? Mendingan kita jalanin hidup kita, buat sih gitu. Kalau gue beda. Gimana? Awalnya tuh pasti denial kan, karena lu tiba-tiba kayak tabrakan gitu kan, kayak ibaratnya nabrak gitu, terus kan kaget, kayak pasti akan lu nyalahin, akan menyalahkan
banyak orang. Iya. Nyalahin siapa, apakah nyalahin orang yang berkaitan yang lu hadapin gitu. Terus habis itu prosesnya lama banget tuh buat nyalahin. Sebenarnya kalau udah proses kayak gitu orang-orang tuh nggak bisa ngedengerin, susah ngedengerin Nasihat orang lain. Gitu. Yeah. Jadi lu terima aja apa yang lu alami gitu, dulu marah-marah aja. Nanti sampai saatnya lu akan capek, karena sampai saatnya lu bakalan capek sendiri. Yeah. Ketika capek sendiri lu bakal, kalau gue sih gue tuh kayak bakalan lo melampiaskan kesalahan ini gimana? Denial. Yeah. Awalnya tuh pasti denial kayak gue nggak apa-apa kok. Yeah. Enggak kok, santai aja. Oh gitu. Awalnya kayak gitu, jadi kayak nggak ada masalah, sebenarnya masih ada masalah. Tapi biasanya untuk proses pemulihan itu orang macam-macam. Kalau gue tuh lebih penting gue itu cerita tuh emang mulut gue kadang-kadang terlalu berlebihan, jadi gue tuh bisa ceritanya nggak cuma ke satu orang. Gitu, pokoknya cerita ke orang-orang yang lo percaya aja. Cerita ke orang-orang yang lo percaya. Tapi ada juga orang yang ceritanya ke publik, ke sosial media. Lo tuh gimana? Pilihan orang beda-beda. Kalau mau cerita ke sosial media sebenarnya nggak masalah. Yang penting itu solusi. Yang penting itu solusi dan bisa melegakan lu ya. Bukan buat diri lu sendiri, bukan buat untuk lu cari perhatian ke orang lain. Dan buat mendiskreditkan nama orang tersebut gitu kan. Iya, dan lu harus sadar kalau misalnya lu mau sosial media kan punya sejagat, bukan punya teman-teman lu aja gitu. Karena cerita lu tuh bisa di-share, bisa di-capture dan bisa di-share. Kalau misalnya lu cerita ke orang lain kayak gini, lu paling orang lain itu cerita, teman gue itu punya ini, tapi nggak tahu kitanya siapa. Gitu, mendingan dibandingkan kalau sosial media paling yang terkoneksi emosinya cuma pikiran sama jempol kan. Kayak lu ngetik juga kesel gitu kan. Cuma kalau kita bicara gini kan semua yang emosi yang ada di diri gitu tuh kayak melimpah, jadi nggak gestur keluar. Lu akan lebih lega kalau lu cerita ke orang lain dibandingin cerita langsung. Iya, cerita langsung dibandingin cerita ke media sosial. Karena dulu gue juga pernah sih sejujurnya. Gue juga pernah. Cuma tidak terbuka secara transparan aja. Dan tendensinya kalau ke media sosial itu lu kayak pengen semua orang tahu. Iya. Padahal nggak semua orang harus tahu. Tapi gue pernah melakukan itu juga. Ya nggak apa-apa. Kalau karena walaupun gue tidak menyebut nama gitu kan, tapi teman-teman gue yang selingkuhan paham. Oh si ini ya. Iya. Oh yang bukunya difilmkan ya gitu kan kayak gitu. Kan cara orang bertutur di sosial media beda-beda. Ada yang menyiratkan. Ada juga yang bisa belak-belakan. Nah dulu gue sebenarnya dua tipe itu gue. Kadang gue menyiratkan, kadang gue belak-belakan. Gue biasanya menyiratkan aja sih. Karena gue paham posisi kita. Kadang kita sebagai orang yang dirugikan, lalu kita kesel, kecewa, kita belak-belakan banget. Kena undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik. Kayak gitu. Kita ngebahas ITE ya. Iya sih. Kayak gitu, pokoknya sih gue menyarankan kalau bisa lu cerita ke orang yang percaya aja. Gitu ya. Iya, sebenarnya dengan gue bercerita tuh gue gak cuma ngeluarin perasaan gue. Ketika gue bercerita dan orang itu terus mau dengerin cerita yang gue ulang-ulang, itu gue punya penilaian terhadap diri sendiri. Sebenarnya ketika kita cerita di awal sama kita sudah cerita beberapa kali, itu perasaan kita gimana? Ngerti nggak? Jadi kalau cerita di awal tuh kalau misalnya punya masalah gitu, saya gue putus gitu, itu rasanya tuh kayak sedih banget cuy. Sedih terus kayak pengen marah, pasti emosinya tuh kayak masih meledak-ledak. Terus ketika beberapa lama kita cerita lagi ke orang yang sama atau teman kita yang lain dengan cerita yang sama, pasti lu akan ngerasain emosi lu beda, tidak seperti yang di pertama. Kadar pedihnya udah berkurang. Nah itu gue tuh biasanya cerita ini gue kayak menilai sebenarnya diri gue tuh udah bisa reda belum sih marah gue. Kadang kalau kita kayak mikirin sendiri, mikirin masalah yang udah itu sebenarnya bisa terpicu bang. Kalau tendensinya itu bisa bisa hiperbola di dalam pikiran. Oh iya.
yang tadinya biasa aja tuh bisa berbuat. Tapi ketika kita cerita, kita jadi tahu oh kayaknya gue udah mulai marah, gue udah reda, oh iya gue kayaknya udah mulai itu sih yang makanya gue tuh lebih gue suka minta maaf ke teman-teman gue yang gue ceritain berulang-ulang itu sebenarnya buat itu buat tahu gue tuh sebenarnya udah menakar diri lo sendiri, self healing lo udah sampai mana, iya gitu ya. Karena ada yang lama. Iyalah, kita nggak bisa menargetkan lo 2 tahun harus kelar, enggak bisa gitu. lu bilang ada yang puluhan tahun. Iya, lu kayak baru dua bulan nih putus sama pacar lu, terus ada teman lu bilang lupain dia ya gimana lu mungkin ketika lu lagi di jalan terus lu melewati sesuatu gitu pasti akan terkenang, lu nggak bisa gitu apa sih, kita tuh nggak bisa memungkiri itu, jadi terima aja. Oh iya gua pernah gitu kayak gitu, sedih ya udah sedih aja, yang sedih nggak bisa lu tahan. Justru kalau misalnya lu tahan dan lu denial itu bakalan nyakitin diri lu sendiri, nyakitin diri kita sendiri. Kalau misalnya menangis ya nangis aja, kesel aja. Cuman lama-lama kan kita belajar gimana cara kita menerima yang tadinya lu lihat oh iya gue suka ngopi di situ tuh kayak terus lu tiba-tiba ada film lintasan kenangan terlewat gitu, terus pas 10 bulan lagi lu lihat situ oh iya itu tempat ngopi gue dulu sama si itu gitu ya. Jadi bisa lebih apa relax lupain tapi lupain itu kan iya nggak ada solusi. Oh iya. Kayak lupain tapi lu gak bisa maksa diri lu buat lupain, lu akan butuh waktu dan waktu itu mungkin sebentar dan mungkin lama, jadi jangan terlalu memaksakan diri lu untuk melupakan. Jangan memaksakan kapan waktunya akan selesai, dan juga jangan memaksakan untuk cepat sembuh, jangan juga memaksakan untuk ini orang kayaknya mendingan hancur aja, ini orang yang nyakitin gua, enggak gitu. Mendingan lo secara natural lo jalanin aja proses healing lo ya. Terus ya kayak oh ini orang bunuh aja gitu selalu ada rasa ingin menyakiti, ingin dia melihat dia sakit atau ingin dia melihat kita sakit gitu. Kayak terus satu hal lagi, salah satu proses healing penyembuhan atau kadang orang merasa jadi korban. Iya. Ada satu hal yang menurut gua lo akan sulit sembuh kalau lo playing victim terus. Betul. Lo merasa susah, sengsara terus hidup lo. Ada apa-apa lo mengarahkan bahwa lo lah sebagai orang yang tersiksa. Itu menurut pengalaman gua sama selingkaran teman-teman gua yang kayak gitu biasanya malah lo nyakitin diri sendiri. Gitu. Ya kalau sebenarnya playing victim tuh menurut aku hal yang natural di manusia. Iya. Itu emang salah satu bikin apa ya? Jangan terlalu sering. Jangan di awal mungkin iya. Di awal pasti. Proses awal tadi. Aduh, gue tuh merasa tersakiti. Masalah tuh kayak nggak ada apa-apa dibandingin masalah gue gitu. Cuman kan lama-lama juga kita harus bisa berpikir kalau oh iya gue ngalamin itu, tapi ya udah gitu ya. Harus bisa menerima, jadi bukan harus bisa menerima, kita akan belajar menerima situasi apapun itu, entah sebentar entah lama, sehingga itu bakalan jadi kekuatan kita. Siapa tahu dengan pengalaman itu lu bisa jadi penguat buat yang lain loh. Jadi kurang-kurangin lah ya yang namanya merasa lu selalu sengsara hidupnya. Be mindful. Be mindful itu apa sih? Sadar diri, menerima, lebih kayak lu terima keadaan lu kayak gini. Enggak karena sebentar lama. Gue pun juga masih dalam proses gitu. Dan kita semua masih dalam proses menerima. Oh iya kayak orang kayak gini. Oh iya dulu gue diginiin, gila gini jahat banget, terus ketawa aja. Gitu. Tapi ada satu momen ya sebenarnya. Ketika kita udah bisa menerima itu, maksudnya ada pun masalah apa itu, terus kita ketemu lagi sama orang itu kita juga bisa, itu akhirnya kita bisa tahu gimana ketika kita ketemu sama dia lagi, boleh ketemu boleh enggak, tapi kan kita nggak tahu kita bakal ketemu lagi.
itu kita bisa tahu reaksi kita tuh kayak gimana. Ketika kita bisa menghadapinya dengan tenang dan santuy, itu bagus. Tapi jangan kalau bisa jangan terjebak di dalam. Oh gitu, cukup lah, gue udah cukup tahu tentang lu gitu ya. Iya, terus selalu mau ketemu terus mau melanjutkan pertemanan atau udah sesekali tiba-tiba ketemu ya terserah. Tapi itu bisa jadi patokan lu gimana perasaan lu kalau masih ada kayak satu orang gitu. Nah, berarti lu belum clear gitu ya. Kalau udah ketemu, oh iya, terus akhirnya ngobrol, oh ya oke, udah sebatas itu aja. Iya sih. Gitu deh. Tapi lu kira-kira kayak gitu? Iya. Kenapa lu kayak kesel banget deh? Nggak kesel sih, lu kayak kenapa cerita aja? Ya enggak, bukan apa, tadi gua mengamini apa yang lu sampaikan bahwa pada saatnya kita kalau ketemu itu kita bisa mengukur tingkat kekecewaan kita gitu sama orang yang ngecewain gitu kan. Ya gua ngebayangin apa yang lu bilang tadi, iya juga benar gitu. Kalau kita ketemu tapi masih kebencian, ya berarti belum sembuh gitu. Dan Tapi kalau lo ketemu tapi udah misalnya, biasa aja berarti lo udah sembuh. tapi Bukan berarti udah sembuh untuk sembuh itu, mau disakiti lagi. sembuh itu iya kayak Pulih lah. pulih, tapi tetap hati-hati.